hal-hal informasi lain yang mungkin Bapak mau sampaikan? Terima kasih. Sebelum saya menjawab, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri dulu. Saya Suhari, Sekretaris Desa Janglengan. Mohon maaf untuk saat ini desa kami ini belum mempunyai kepala desa yang definitif, karena saat ini untuk kepala desanya baru ada pejabatnya, belum ada yang definitif. Kemudian mengenai pertanyaan terkait dengan profil desa Janglengan, perlu diketahui bahwa desa Janglengan ini letaknya di Kecamatan Muter. Nah, untuk batas wilayahnya itu di sebelah timur itu ada desa Tanjung Rejo, kemudian di sebelah barat itu desa Pengkol, sementara di sebelah selatan itu ada perbatasan antara Kabupaten Sukoharjo dan Wonogiri. Berarti batas selatan itu adalah Sungai Bengawan Solo. Kemudian untuk batas utaranya itu adalah Desa Serut. Nah, luas wilayah kami itu sekitar 380 hektar. Nah, dari sekian luas itu sebagian besar memang daerah tegalan, juga daerah persawahan, sementara sekitar 50%-nya lagi adalah pemukiman penduduk. Nah, untuk mata pencaharian di Desa Janglengan ini, khususnya warga Desa Janglengan itu bagian besar memang petani. Namun ada sekitar 30-40% dari penduduk Desa Janglengan itu mempunyai pekerjaan berdagang di perantauan. Walaupun memang masih ada beberapa pekerjaan lain, misalnya pelayaran menjadi TKI, kemudian beberapa lagi menjadi PNS dan sebagainya. Namun secara umum yang paling besar adalah pertanian dan peternakan di desa kami sesuai dengan topografi dan keadaan Desa Janglengan. Gitu. Mungkin berikutnya Pak, apa saja aspek atau potensi yang paling diunggulkan desa? Ya. Kebetulan di Desa Janglengan itu untuk topografisnya ya, untuk keadaan lanskap alamnya itu jauh dari perkotaan. Bahkan kita itu hampir ujung timur dari Kabupaten Sukoharjo, bahkan paling timur kedua ada Tanjung Rejo, kemudian Desa Janglengan, jauh dari perkotaan, sehingga kami itu di pedesaan seperti umumnya di pedesaan kita itu lebih banyak potensi untuk pertanian juga peternakan. Namun di sisi lain untuk kegiatan pertanian ini kita itu minim sekali untuk fasilitas irigasi teknis. Selama ini yang kami lakukan di bidang pertanian atau petani kami itu cuma mengandalkan sawah tada hujan. Ada irigasi namun semi teknis, bukan teknis 100% namun semi teknis. Nah, selain itu ada beberapa pertanian yang juga bidang peternakan juga. Jadi di sisi lain bertani, namun ada sambilannya, pekerjaan sambilan sambil bidang peternakan juga. Nah, dari potensi itu kita juga memandang potensi lain, karena kebetulan Desa Janglengan ini dikaruniai alam yang indah. Karena di sini kita bisa melihat pegunungan,
kebetulan juga di Desa Janglengan ini kan terlewati Sungai Bengawan Solo. Kemudian di desa sebelah itu ada bendungan, namanya Bendungan Solo atau Dam Solo, yang genangannya itu sampai di Desa Janglengan. Nah, itu potensial sekali untuk dimanfaatkan sebagai sebagai destinasi wisata. Nah, tahun 2021 itu kita mengumpulkan masyarakat, mengumpulkan warga desa, tokoh-tokoh masyarakat, kita ajak berkumpul bersama untuk mengadakan musyawarah desa untuk menggali potensi wisata yang ada di Desa Janglengan. Nah, kemudian tahun 2022 kita melakukan pemetaan potensi itu dibantu beberapa pendamping dari kalangan wisata. Kemudian kita tahun 2023 itu sesuai dengan progres yang kita dapat, itu kita mendapatkan SK Bupati bahwa Desa Janglengan itu sudah termasuk desa wisata. Kemudian di tahun itu juga dalam perkembangannya kita mengikuti beberapa lomba, itu bisa mendapatkan juara 1 desa wisata tingkat kabupaten, kemudian 10 besar tingkat provinsi di tahun 2023 itu. Dan pada puncaknya di akhir tahun sekira bulan November itu kita bisa mendapatkan penghargaan secara nasional, adalah Lomba Desa Wisata Nusantara. Waktu itu kita mendapatkan penghargaan di Lombok, yang menyerahkan waktu itu adalah Menteri Desa. Nah, kita mendapatkan 10 besar untuk tingkat nasional. Nah, itu adalah prestasi yang sudah kita dapat. Nah, ke depan harapan kita setelah mendapatkan potensi atau unggulan yang ada di Desa Janglengan ini, terutama untuk desa wisata, kita ingin mengoptimalkan kegiatan ini. Jangan sampai desa wisata itu cuma viral di medsos, namun ke depan kita berharap agar wisata yang ada di Desa Janglengan ini menjadi wisata yang berkelanjutan. Dalam pengelolaannya, potensi yang kita olah selama kita dikaruniai alam yang memang indah ini, kita cuma memberi sentuhan-sentuhan kecil, karena tema yang ada di desa wisata kita ini kan temanya lebih ke bertema budaya, namun bukan bertema budaya, namun bertema ekowisata yang berbasis budaya. Jadi dalam pelaksanaan kita selalu nguri-nguri budaya yang masih ada di desa, sekaligus dengan sentuhan-sentuhan kecil kita bisa memanfaatkan alam yang ada. Jadi kita tidak membangun infrastruktur yang terlalu megah dan mewah, namun dengan sentuhan-sentuhan kecil kita bisa memanfaatkan potensi yang sudah ada itu. Jadi untuk unggulan Desa Janglengan itu lebih ke untuk menjadikan Desa Janglengan sebagai desa wisata. Baik, Bapak. Sebelumnya boleh untuk pertanyaan ini Bapak boleh lebih-lebihkan lagi, mengajarkan lagi soal komunitas masyarakat yang paling aktif di sini, baik secara internal atau di luar dari Janglengan. Nah, informasi tambahan juga ini bakal kita buat untuk video profil ya Pak. Jadi diperbagus juga gitu Pak. Oh, gitu. Oke, terima kasih. Jadi untuk pertanyaan mengenai komunitas apa dan komunitas mana yang ada di Desa Janglengan ini yang lebih aktif. Jadi
sesuai dengan potensi yang ada, Mbak Bilbil. Jadi sesuai dengan potensi yang ada. Potensi yang ada tadi kan kita itu potensinya pertanian dan peternakan. Nah, jadi untuk masyarakat atau komunitas yang lebih aktif itu saya yakin ya masih tetap petani. Namun karena semua potensi itu akan kita kolaborasikan menjadi satu unggulan. Jadi bagaimana kita memformulasikan atau mengkolaborasikan antara kegiatan pertanian itu atau bahkan nanti peternakan dengan kegiatan wisata yang ada di desa. Nah, dari pertanian itu kita ini kan dikaruniai alam yang subur di Lembah Bengawan Solo ini. Nah, itu kita manfaatkan untuk pertanian sayur mayur. Otomatis di situ banyak sekali komunitas petani terutama sayur. Nah, itu akan kita kolaborasikan dengan kegiatan wisata yang ada di Desa Janglengan. Jadi kegiatannya antara petani, kemudian Pok Darwis dan BUMDes. Kita berkolaborasi. Sebagai contoh yang sudah berjalan, itu misalnya begini. Kita itu di desa wisata itu beberapa kali menawarkan sebuah paket wisata. Misalnya ada wisata edukasi nyawa. Misalnya lagi ada paket wisata petik sayur. Ada lagi wisata yang misalnya lebih modern lagi, fun jeep namanya. Nah, di kegiatan paket itu selalu kita selipkan kegiatan untuk mengangkat agrowisata. Misalnya kita punya rute untuk fun jeep itu melalui beberapa titik agrowisata maksud saya. Ada agro 1, kemudian agro 2, nanti akhirnya agro 3. Nah, itu kita kelilingi sembari kita naik jeep misalnya. Wisatawan itu kita tawarkan di situ. Apakah berkenan atau mau untuk turun kemudian melihat agrowisata. Di situ kita bisa membeli hasil panen dari petani dengan cara memetik sendiri di agrowisata itu. Dan selama ini yang sudah kita lakukan, para wisatawan itu menyambut dengan antusias. Jadi ada keuntungan nilai ekonomi lebih dari kegiatan petani yang ada di seputaran wisata itu. Yang biasanya misalnya harga cabai itu taruhlah 30. Nah, metik sendiri bisa kita jual, kita lebihkan harganya menjadi 35, bahkan bisa. Mereka senang dengan kegiatan ini. Jadi intinya untuk komunitas yang lebih aktif itu di sini ya pertanian, Pok Darwis, kemudian BUMDes. Itu kita selalu berkolaborasi. Bahkan di program APBDes kita untuk kegiatan bimbingan teknis untuk petani itu selalu ada setiap tahunnya. Itu dengan harapan agar para petani itu bisa lebih pandai, lebih pintar dalam mengelola juga memanfaatkan lahan yang memang sudah ada itu. Baik, karena tadi sempat dimention ya Kak, bahwa di komunitas yang ada di Janglengan ini dikolaborasikan dengan potensi yang ada di desa, bisa dijadikan objek wisata seperti itu. Mungkin komunitas yang selain petani, apakah ada lagi yang dikolaborasikan untuk wisata desa? Mungkin seperti yang kesenian atau yang apa? Ya pasti ada. Jadi intinya potensi dari kita melihatnya dari perspektif lanskap atau topografis desa, kemudian pemetaan penggunaan lahan, itu kita lebih kolaborasinya sama ini antara peternak, petani, kemudian sektor wisata.
Namun kalau kita perspektifnya dari budaya ya memang ada. Kita kolaborasi juga karena tadi kan sudah saya sampaikan bahwa tema dari wisata Desa Janglengan itu adalah wisata alam yang berbasis pada budaya. Otomatis kan keduanya memang harus berkolaborasi. Jadi di sektor budaya itu kita selalu menggali budaya apa saja yang ada di Desa Janglengan itu. Kebetulan di sini itu ada maestro tari, nah itu kan kita manfaatkan potensinya untuk mengajar di sanggar tari. Nah, karena budaya kita itu masih kental, masih banyak yang minat, akhirnya untuk anggota sanggar itu juga banyak. Jadi banyak masyarakat yang antusias mengikuti kegiatan seni tari itu. Selain itu memang ada yang lain, ada budaya karawitan. Nah, karawitan itu kayaknya sudah rutin dilakukan itu dari anak-anak SD itu sudah mulai kita beri edukasi terkait dengan potensi karawitan yang ada di Desa Janglengan itu. Baik Pak, terima kasih banyak semuanya Pak. Oh gitu, ya.